Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya dari pergerakan di time frame daily ini untuk indeks dolar, setelah terjadinya breakout dari pembentukan area inside bar sebelumnya ya di posisi ini, terutama candle impulsive bearish yang terjadi di hari Jumat, kemudian di hari kemarin khususnya hari Senin terjadi lanjutan ya atau continuation penurunan. Bahkan low terakhir di posisi ini sudah mencapai di level 103.18, dan hari ini sudah membentuk low baru sampai di posisi 103.07. Dan posisi memang kalau kita lihat secara sesi Asia sampai dengan sesi Eropa sudah terjadi tekanan buyers ya, tapi saya melihatnya yang menjadikan catatan adalah pergerakan di hari Senin kemarin. Kita tandain dulu ya. Yang pertama adalah low-nya di posisi yang sudah mendekati area low weekly ya, berkisaran 103.19, dan sekarang sudah mencapai di low yang lebih rendah di 103.17. Kemudian kalau kita perhatikan dari level high-nya di sini juga menunjukkan aktivitas low yang lebih rendah di 103.53. Kemudian batas breakout karena kemarin gagal di break, maka tidak ada konfirmasi reversal ya atau pembalikan. Tapi karena ada tekanan buyers ya di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa saat ini, tapi ini kan candlenya lagi berjalan, saya batasin di level 103.41. Jadi ketika nanti kita lihat ya candle yang terbentuk di time frame daily ini untuk hari Selasa ternyata membentuk impulsi bullish seperti ini, maka ini akan ada terjadi awal dorongan bullish untuk koreksi untuk indeks dolar. Itu gambarannya, tapi ini kan masih berjalan ya, kita masih melihat adanya dorongan seller masih sangat kuat dari posisi candle hari Senin. Intinya seperti itu. Dan sekarang kita akan coba lihat di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Oke, untuk time frame 4 jam tentunya kalau kita perhatikan ya, tadi pagi memang sudah terjadi gap down, tapi posisinya sudah tertutup dan ada terjadi pullback position di candle impulsi bullish. Menurut saya ini juga berpotensi kalau time frame 4 jam yang sedang berjalan saat ini nanti pukul 19.00 ini berganti dan breakout close-nya adalah di posisi ini. Saya tandain dulu. Batas breakout untuk saat ini ada di area 103.40. Kalau level tersebut di breakout, baik di time frame 4 jam yang sekarang sedang berjalan seperti ini bisa digunakan penarikan Fibo Musang ya, karena ada pembentukan CB1 di mana candle bearish engulfing ini dimakan oleh candle impulsi bullish minimal 3 candle atau lebih ya, sampai di atas area 103.40 yang break adalah body candle. Itu catatannya. Tapi saat ini memang secara pergerakan kalau kita lihat secara keseluruhan memang masih dalam posisi bearish ya, masih dalam posisi bearish setelah swing terakhir di sini ya. Nih, dia bergerak membentuk pola bearish berlanjut ya, baik itu wave 1 2 3 4 5 ya, atau membentuk impulsif bearish yang sekarang sedang berjalan. Dan ini juga bisa kita tarik menggunakan trend line dari titik terakhir swingnya ini ya. Di posisi ini kita lihat, nah ini kan sudah mendekati area yang dimana bisa breakout daripada trendline tersebut. Kalau itu terjadi, maka menurut saya bisa memiliki kecenderungan bullish untuk indeks dolar itu sendiri. Ya makanya otomatis kan kalau pergerakan saat ini kemarin udah kita gambarkan ya, ini kan sudah bergerak turun ya, dan sudah mencapai target 1236 yaitu di 103.08, dan dia sudah terjadi penolakan. Dan sekarang kita akan lihat nih apakah akan terjadi continuation lanjutan penurunan dengan area support yang terbaru di posisi ini adalah support terbarunya di 103.07. Apakah berhasil di breakout lagi ya, dengan batas breakout 4 jam saya akan tandain terakhir ya di sini. Perhatikan di sini. Nah, ini batasannya. Ini batasan untuk time frame 4 jam. Oke, kita lihat. Nah, di area tersebut ya,
Itu batasannya. Jadi kalau posisinya ternyata area tersebut 103.15 terjadi impulsif bearish kembali, nah hati-hati, maka insya Allah pergerakan indeks dolar masih dalam posisi bearish, masih sangat kuat. Intinya seperti itu ya, meskipun 4 jam ke belakang ya, dari pagi tadi sampai dengan siang tadi ada bullish terjadi, tapi belum berhasil breakout area trendline, dan sekarang ada kecenderungan tekanan sell, tapi ini kan belum selesai sampai nanti pukul 19.00. Ininya seperti itu. Jadi secara keseluruhan kesimpulannya seperti ini. Ini saya update lagi ya yang terbaru dari pergerakannya ini. Bentar, saya hapus dulu. Nah, jadi kita lihat nantinya, intinya kalau kita melihat indeks dolar ini strong bulls itu ketika berhasil breakout di atas daripada 103.40. Ini di area sini, batas breakout untuk time frame 4 jam. Jadi dia akan bergerak bullish cukup kuat sampai dengan resisten di sini, nanti menguji ke level tersebut. Itu yang pertama ya. Tapi kalau ternyata dia bergerak di sini ada bearish engulfing ya, ingat catatannya dari bearish engulfing, maka menurut saya berpotensi akan melanjutkan target sampai dengan 1618 di 102.82 di area sini, target minimal akan terjadi. Maka indeks dolar akan memperkuat penurunannya hari ini. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk indeks dolar, dan kita akan melihat kecenderungan dari market Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Oke, check it out. Oke, untuk market Euro USD, kalau saya perhatikan memang masih dalam posisi bullish ya, pasca terjadinya breakout daripada trend line impulsif, dan sekarang kan korektif, cuman koreksinya memang bergerak ke arah bullish ya, tapi ini menurut saya masih rawan, dan kita akan coba cek dulu di time frame daily ini. Yang pertama terjadinya pergerakan hari Senin kemarin, ini kan sudah terjadi pullback ya, arahnya juga bullish, tapi hati-hati, batasan breakout yang akan saya tandain karena volume pergerakan hari Senin kemarin tidak terlalu besar, maka tetap kalau posisinya di 1.09432 terjadi breakout impulsive bearish, maka di situ ada memiliki kecenderungan terjadi penurunan. Oke, karena secara keseluruhan high-nya memang sudah di break ya, posisi ini di 1.09487 ya, di sini. Ini di break, dan high-nya hari ini juga lebih tinggi, tapi tidak menutup kemungkinan volumenya ketika berada di bawah area 1.09432 candlenya, maka itu menunjukkan potensi penurunan tentunya akan menuju area trendline bawah. Ini secara keseluruhan di time frame daily. Sekarang kita coba identifikasi untuk time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam, yang pertama menjadikan target kenaikan sudah sampai di target 1 ya. Ini Anda bisa lihat dari pembentukan dominan break ya, udah sampai sini, tapi kecenderungan untuk market bergerakan hari Selasa itu lebih ke konsolidasi ya. Ya, lebih ke konsolidasi, dan menjadikan sebuah catatan saya terbaru untuk Euro USD ini adalah area bullish engulfing ini. Tapi sebelumnya saya akan coba hapus dulu ya coret-coretannya. Ini saya hapus dulu sebentar. Oke, kita akan marking dulu ya untuk time frame 4 jam ini. Yang pertama adalah batas breakout. Ini saya akan geser di posisi bullish engulfing terakhir. Itu yang menunjukkan momentum buy yang cukup kuat sampai dengan saat ini. Dan batas seller momentum paling kuat di sini di 1.09577. Dan oke, ini sih posisinya. Jadi saya memiliki batas atas dan batas bawah, yaitu trading plan-nya area 1.09577. Artinya kalau area ini di breakout oleh impulsif bullish ya di area ini, maka menurut saya memiliki kecenderungan akan kuat bullish, yaitu 1.09577. Tapi kalau area di bawah ini 1.09343, area ini kalau di breakout oleh impulsif bearish, oke, maka menurut saya akan berpeluang terjadinya penurunan. Jadi kalau ini di breakout ya, maka dia akan bergerak naik menuju ke 2618, 1.148 sampai area sini. Tapi kalau breakout impulsif bearish di bawah 1.09343, maka memiliki kecenderungan akan menguji trendline sini yang tadi saya sampaikan
di analisa daily ya. Nah, di situ. Jadi kalau kita perkecil, ini ya peluangnya ini kan sudah sampai target 1 nih, tapi posisinya belum berhasil breakout. Memang secara keseluruhan trennya masih bullish, dan saya memiliki trading plan memang dari area 1.08246 sampai dengan resisten kuncinya di 1.09652, dan posisi tersebut secara keseluruhan rawan akan terjadinya breakout karena harganya kan lebih mendekati di level area key resisten. Tapi yaitu kita pembatasannya ini, kalau posisi 1.09577 di break impulsif bullish, maka kecenderungannya kuat naik, akan terjadi breakout structure. Targetnya kedua ke posisi ini. Tapi kalau breakout di bawah, maka dia koreksi dulu sebelum dia bergerak naik, minimal menyentuh trendline bawah ini. Oke, jadi itu gambarannya untuk Euro USD. Sekarang kita akan melanjutkan di market berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk market GBP USD ya, ini juga arahnya masih sangat kuat bullish. Oke, dan terakhir kalau kita lihat dari posisi candlenya, di mana strong high terbentuk, high yang baru di hari Senin kemarin, yang menjadikan titik resisten uji hari ini ya di 1.26441. Kemudian low-nya juga lebih tinggi di posisi 1.25909 dan batas breakout di level 1.25983. Jadi kalau di sini ada bearish engulfing, memungkinkan akan terjadinya bearish untuk koreksi. Itu aja catatannya. Sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam. Kita lihat. Oke, di time frame 4 jam secara keseluruhan saat ini ya, karena kemarin kita juga sudah tarik targetnya untuk ke atas dari swing posisi terakhir ya, dari titik A, B, dan C, dan posisinya sudah sampai di area 1.26342 dan selanjutnya akan menguji level 1236. Tapi sebelumnya harus berhasil breakout dulu area resisten atau strong high-nya di 1.26441. Dan secara keseluruhan ini kembali lagi konsolidasi ya marketnya. Areanya di sini saya akan tandain dulu. Menurut saya ini masih konsolidasi, tidak ada perubahan areanya ya, berkisaran. Artinya tetap kalau dengan posisi ini saya menunggu ini akan terjadi breakout ya, seperti ini akan kecenderungannya bullish. Tapi kalau dia bergerakannya di bawah area ini, sebentar kita akan tandain dulu. Nah, breakout di bawah ini ya, maka menuju ke zona buy. Tetap area sini yang menjadikan target berikutnya ya, di zona buy tersebut. Karena gambaran saya dari pergerakan GBP USD ini masih memiliki kecenderungan bullish, trennya masih bullish. Sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jam. Oke, di time frame 1 jam ini ya, terlihat bullishnya itu dari sini, swingnya ya, ini ya, dia naik, low-nya semakin tinggi, higher high, higher low, higher high ya. Sekarang masih dalam pergerakan bullish dan koreksi. Makanya kalau dia breakout di bawah ini masih memiliki kecenderungan koreksi menuju trendline bawah ini atau di area zona buy. Minimal resisten become support ya, yang menjadikan zona pantau ini masih menjadikan sebuah pilihan. Apakah area sini ada bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, bisa dijadikan acuan untuk kedepannya. Oke, ini dari GBP USD, dan selanjutnya kita akan membahas market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen ini sih ada tekanan seller ya dari posisi minggu kemarin, start dari hari Jumat dan hari Senin kemarin bergerak impulsif bearish, tentunya sudah breakout daripada strong low, dan arah pergerakannya menurut saya berpotensi akan melanjutkan penurunan ya, itu posisinya. Tapi buyers momentum ini masih cukup kuat karena area 148.38 ini belum berhasil di breakout. Bahkan hari ini hanya sekadar ekor ya, tapi ini kan belum selesai. Makanya kita lihat close candle untuk hari Selasa, kalau impulsif bearish kembali breakout close di bawah 148.38, menurut saya hari Rabu sampai Jumat memiliki kecenderungan bearish selama tidak ada perlawanan dari buyer. Karena kalau kita lihat, nah posisinya ya, ini kan bergerak bullish dan sudah memasuki trendline 50%, ini retest memungkinkan dia akan bergerak bearish berlanjut. Jadi seperti membentuk wave 1, 2, 3, 4, 5 dan melanjutkan penurunan yang lebih dalam.
Itu gambarannya di time frame daily. Tapi ini saya akan tandain dulu ya. Strong low-nya itu di sini kita tandain dulu, dan strong high-nya di posisi 149.67. Oke, sekarang kita akan coba cari informasi di time frame 4 jam ya. Kita identifikasi dulu. Untuk time frame 4 jam, oke, ini coret-coretan kemarin ya, dia breakout dari sini impulsif bearish, makanya saya katakan kuat turun ya sampai membentuk low baru di posisi ini di hari kemarin di 147.96. Oke. Dan arahnya sebenarnya sudah sesuai ya, karena sudah breakout trend line dari pembentukan ascending triangle ya di posisi ini, dan dia sudah break dan bergerak, tapi ini sedang ada perlawanan buyers. Nah, kita update nih hari ini kecenderungannya. Sebentar, zona sell kita save dulu. Oke. Karena arahnya lagi menunjukkan potensi penurunan. Untuk time frame 4 jam batasannya di sini kita akan tandain ya. Ini batasan terakhir, tekanan sellernya kuat tadi pagi di posisi ini, yaitu batasannya kita tandain dulu. Oke. Di 148.67. Jadi kalau nanti candle 4 jam ini sedang berjalan sampai berganti nanti pukul 17.00 ternyata berhasil breakout di atas 148, maka kecenderungan akan menguji sekali lagi area resisten. Intinya seperti itu. Tapi kalau tidak berhasil, kita akan lihat candle berikutnya apakah mampu atau tidak breakout di atas 148. Karena kalau posisinya ternyata memiliki kecenderungan bearish dan breakout body candle terakhir di posisi ini 148.200, maka menunjukkan penurunan berlanjut ketika breakout di bawah ini akan menuju area key supportnya, dan bisa terjadi breakout structure di wilayah tersebut. Tapi kalau posisinya ternyata mampu break di atas daripada 148.587, maka kuat menuju resisten kembali. Tinggal pantau area sini. Kalau ada peluang adanya bearish engulfing ya, bearish pin bar, 3 inside down di area sini, memungkinkan dia akan kembali lagi bearish, karena tren daripada USD Jepang Yen adalah trennya bearish. Oke. Ini aja yang bisa saya sampaikan ya untuk market hari ini, baik indeks dolar ataupun pair USD. Semoga bermanfaat, dan selalu ingatkan, silakan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir dan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan jangan lupa support terus channel Zona Forex dengan cara bagian videonya channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.